Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Anang Kurniawan dengan NIM 240901006. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan sistem yang akan saya buat yang berjudul Sistem Informasi Pemesanan Menu Makanan di Cafe Kali berbasis website. Apa sih sistem pemesanan makanan dan minuman di Cafe Kali berbasis website ini? Sistem ini saya kembangkan untuk menggantikan proses pemesanan manual yang masih menggunakan kertas. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan pemesanan, mempercepat proses pelayanan, dan meminimalisir kesalahan. Jadi kalau biasanya pemesanan menggunakan kertas itu banyak yang salah, kalau menggunakan sistem kan lebih akurat ya, terus lebih terdeteksi secara akurasi dan efisiensi juga untuk pelayanan dan mengurangi antriannya begitu panjang. Dalam sistem ini, pelanggan dapat memesan menu makanan secara digital, sedangkan admin dapat mengelola menu. Admin dapat melihat konfirmasi transaksi dan juga dapat melihat invoice penjualan selama seminggu atau sebulan ke depannya nanti. Terus di sini di bagian identifikasi aktor yang pertama tadi ya, di sini terdiri dari 6 use case yang terdiri dari register, melakukan pemesanan, konfirmasi pembayaran, data menu, data transaksi, dan invoice laporan. Yang pertama di sini ada halaman register. Halaman register ini digunakan oleh admin dan pelanggan untuk masuk ke dalam sistem untuk mengakses dashboard awal. Yang kedua yaitu ada melakukan pesanan. Melakukan pesanan di sini hanya yang melakukan hanyalah pelanggan, di mana pelanggan hanya memilih pesanan lalu memasukkannya ke dalam keranjang. Untuk yang ketiga yakni ada konfirmasi pembayaran. Setelah melakukan pemesanan dan meletakkannya di dalam keranjang, pelanggan diharapkan untuk memasukkan pembayaran. Yang keempat ada data menu. Data menu di sini diolah hanya oleh admin, dan yang selanjutnya ada data transaksi. Data transaksi juga diolah oleh admin, dan yang terakhir invoice atau laporan yang hanya bisa diakses oleh admin. Yang selanjutnya di sini ada use case diagram. Untuk use case diagram di sini ada gambar use case-nya sama seperti tadi, terdiri dari 2 aktor dan terdiri dari 6 use case. Register, pemesanan, pembayaran, data menu, data transaksi, dan invoice laporan. Nah, untuk yang di sampingnya sini ada penjelasan dari aktornya. Aktor pelanggan bisa registrasi masuk ke sistem, melakukan pemesanan, dan melakukan pembayaran. Sedangkan admin sama seperti yang pelanggan tadi, login ke akses awal dashboard admin, update menu, menambah atau menghapus, dan juga melihat semua transaksi, juga laporan penjualannya selama 1 minggu atau 1 bulan ke depan. Yang selanjutnya di sini ada activity diagram. Untuk activity diagram di sini terdiri dari 2 komponen. Yang pertama ada diagram activity untuk admin dan diagram activity untuk pelanggan. Sama seperti halnya yang di depan tadi, alurnya hanya admin masuk ke login ke sistem, terus admin mengakses data menu, menambah atau menghapusnya, lalu admin masuk lagi ke halaman transaksi. Ketika ada transaksi masuk, di situ admin hanya menyetujui atau melihat apakah transaksi berhasil atau batal. Dan yang terakhir, admin dapat mengakses penjualannya selama 1 bulan ini atau 1 minggu untuk ke depan. Diagram activity untuk pelanggan sebenarnya sama saja kayak yang di depan tadi. Pelanggan masuk register ke sistem, terus pelanggan melakukan pemesanan, dan pelanggan melakukan pembayaran. Yang selanjutnya di sini ada sekuensi diagram. Pada sekuensi diagram ini ada beberapa aktivitas atau kegiatan
dalam sekuensi diagram ini. Untuk pada sekuensi diagram admin ini terdapat ada login admin, update data menu, transaksi admin, dan invoice admin. Yang pertama pada login admin, admin membuka halaman login. Terus pada halaman login menampilkan halaman login dan admin menginput username dan password, lalu pada halaman login mengarahkannya lagi ke halaman menu utama dan produk. Pada halaman menu utama dan produk, admin memilih data menu, membuka data menu, dan menambahkan menu, lalu menyimpannya ke dalam menu tadi. Terus yang selanjutnya yang nomor 3 di sini ada transaksi admin. Pada transaksi admin, admin membuka halaman utama, terus membuka invoice, lalu menampilkan halaman invoice. Di situ terdapat beberapa transaksi yang harus disetujui oleh admin. Yang selanjutnya di sini ada nomor 4 yang terakhir ada invoice admin. Invoice admin di sini admin membuka menu halaman utama, memilih invoice dan mengelola invoice atau laporan yang telah masuk di dalam data transaksi tersebut. Selanjutnya di sini yakni ada sekuensi diagram pelanggan. Pada sekuensi diagram pelanggan ini ada 3 aktivitas, yaitu yang pertama register pelanggan, memesan menu, dan membayar. Untuk yang pertama pada register pelanggan ini, si pelanggan melakukan register pada halaman utama pada website. Terus yang selanjutnya pelanggan bisa memesan menu apa aja yang ia mau pesan, lalu memasukkannya ke dalam keranjang. Dan yang terakhir ada pembayaran. Di halaman pembayaran, admin secara otomatis sistem akan menyimpan data dari pemesanan menu yang ada di keranjang, lalu menyimpannya ke dalam pembayaran, dan pelanggan hanya memasukkan pembayarannya, mau metode cash atau mau transfer via bank online, lalu sistem otomatis menyimpan pembayarannya dan melaporkannya kepada admin masuk ke dalam invoice penjualan. Yang selanjutnya di sini ada kelas diagram. Pada kelas diagram ini ada beberapa aktivitas sama seperti kayak di depan tadi, ada admin, pelanggan, pembayaran, dan pemesanan, juga invoice dan menu. Di sini admin bisa login, bisa logout, update data menu, konfirmasi pembayaran, dan melihat data dan laporan. Pelanggan bisa login ataupun logout, terus melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran. Pada halaman pembayaran ini bisa konfirmasi pembayaran atau pembatalan pembayaran. Pada pemesanan bisa edit pesanan, hapus pesanan, dan tambah pesanan. Pada halaman menu bisa edit menu ataupun hapus menu. Pada halaman invoice bisa update invoice, tambah invoice, atau hapus invoice. Nah, yang terakhir di sini ada interface design. Interface design yang pertama di sini ada halaman dashboard website. Sebelum login, website akan menampilkan halaman dashboardnya dan menampilkan seperti ini. Bisa untuk melihat halaman utama, homepage, sama menu dan login. Di sini juga ada menu utamanya. Yang selanjutnya di sini. Nah, untuk interface desain yang selanjutnya di sini ada interface desain untuk admin. Yang pertama ada halaman login untuk admin dan admin update data menu. Yang pertama pada halaman login admin bisa memasukkan username, juga passwordnya, dan login. Nanti sistem akan menampilkan pada halaman dashboard admin seperti ini. Ada update menu, konfirmasi transaksi, invoice penjualan, dan pengaturan. Pada update menu di sini admin bisa mengupdate menu. Seperti di sini ada nasi goreng ya. Di sini admin bisa menghapus atau mengubah harganya atau bisa menambahkan menu baru di sini. Untuk interface di sini ada interface desain transaksi admin, juga interface admin. Pada transaksi admin ini, admin dapat mengonfirmasi pembayaran yang telah masuk. Di sini ada ID pemesanan GR23
28387. Pemesanannya ada nasi goreng dan lemon tea. Total harganya 30.000 dan statusnya di sini ada berhasil atau batal. Yang nomor 4 ada interface admin. Di sini admin bisa melihat nih penjualan admin selama penjualan di cafe selama sebulan atau seminggu ke depan ini, dan bisa menyimpan atau mengubah invoice penjualan ini. Untuk interface desain yang selanjutnya ada interface desain untuk pelanggan. Di halaman yang pertama, di sini pelanggan bisa melakukan register, memasukkan username, email, nomor HP, dan password. Lalu si pelanggan ini akan diarahkan ke halaman utama yang tadi website, lalu bisa memilih pesanan dan memasukkannya ke dalam keranjang seperti ini. Untuk interface desain selanjutnya masih sama punyanya pelanggan. Di sini ada halaman checkout atau pembayaran. Di sini ada ID pesanan, total pembayarannya berapa, metode penyebarannya pakai apa, dan ada nomor mejanya di sini buat apa. Nanti kalau si pelanggan masih ragu bisa kembali ke keranjang lagi. Kalau sudah fix bisa dibuat pesanan. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari sistem ini yaitu sistem memiliki beberapa keunggulan, antara lain memudah proses pemesanan makanan, mengurangi kesalahan dalam pencatatan pesanan, meningkatkan efisiensi produktivitas pelayanan, memberikan tampilan antarmuka yang user friendly dan responsif sehingga mudah digunakan oleh pelanggan atau semua pihak yang terlibat. Yang terakhir, menyediakan laporan transaksi yang bisa digunakan untuk evaluasi dan pengambilan keputusan manajemen kafe. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.